hasil sumber daya masyarakat yang sangat penting di kawasan Timur Tengah Selatan ini. Saya menggunakan teori dari IEM van Manen yang berkaitan untuk melihat dari recording in progress dari suatu peristiwa. Dalam hal ini saya melihat bahwa Raja Matheus Anin, raja di Patunasi ini, dia yang mengadakan sebuah estetik event tersebut dengan pertunjukan penenun pada saat ada tamu-tamu hadir. Kemudian dengan menggunakan teori ini, kita akan melihat dari produksi atau produk estetik tersebut, dalam hal ini kain tenun, kemudian means yang berarti tempat dan proses keberadaan aktivitas tersebut, dan terakhir adalah audiens. Jadi setiap tamu yang datang ke Desa Patunasi itu pasti ada penyambutan upacara oleh raja dan diberikan selembar kain tenun. Nah, kemudian hal tersebut juga tidak semua orang akan pergi ke sana gitu ya, karena medannya lumayan berat walaupun pemandangannya sangat indah. Nah, raja menyambut di rumah adat. Nah, di rumah adat itu juga kemudian berlangsung atau menghadirkan apa yang dikatakan aesthetic production tadi. Jadi memang menghadirkan para penenun untuk mendemonstrasikan proses menenun dan juga memperlihatkan tenunan-tenunan yang ada. Nah, hal itu tentu saja menjadi sangat menarik bagi audiens gitu ya, untuk para wisatawan dalam hal ini. Nah, raja tadi memfasilitasi tempat dan kemudian ada interaksi antara penenun yang perempuan dan kemudian para wisatawan. Nah, dari proses itu kemudian ada seperti keterikatan emosional dari para wisatawan melihat prosesnya, ya, dari selembar benang kemudian menjadi sebuah selendang atau sebuah kain. Gitu. Tentu saja kesempatan ini adalah salah satu bentuk kebijakan dari raja untuk motif-motif yang ada berkaitan erat dengan simbol-simbol di masyarakat kaki Gunung Muktis tersebut, dan juga raja yang memberikan arahan awal gitu ya pada para penenun. Nah, jadi dari segi nilai ekonomis, ya, kain tenun itu bukan lagi terletak pada nilai fungsional. Ketika orang membeli itu tidak untuk selimut atau untuk selendang, ya. Kalau untuk perempuan digunakan untuk selendang, untuk sarung, atau untuk laki-laki untuk selimut, gitu ya. Tapi lebih dalam konteks pertunjukan menenun tadi, audiens atau wisatawan menilai dengan nilai yang lebih tinggi dari nilai fungsional. Mereka merasa ingin memiliki kain tersebut, gitu ya, karena terlibat secara emosional dalam proses pembuatan selembar kain tenun. Nah, ada perasaan kagum, takjub terhadap proses menenun tadi yang mendorong mereka ingin melakukan transaksi jual beli, gitu ya. Nah, kemudian juga kalau misalnya Ibu dan Bapak melihat di tayangan ini, walaupun seringkali dianggap sesuatu yang tradisi itu adalah sesuatu yang berulang, gitu ya, tetapi pada kenyataannya di sini dalam segi motif sangat banyak sekali jenis variasinya, gitu ya. Bahkan saya tidak menemukan ada ya satu selembar selendang atau kain yang sama persis, gitu ya. Selalu ada unsur kreativitasnya. Nah, kemudian juga di sini ada satu teknik naisa yang tadi saya perlihatkan, sangat khas untuk di desa Patunasi. Bahkan para ahli tenun sangat ingin melihat bagaimana proses pembuatan naisa. Maaf ya, mungkin ini adalah kain-kain jenis naisa. Kalau di masyarakat modern ini teknik tapestry, gitu ya. Jadi untuk membuat selembar kain yang paling kanan ini selama 1 tahun. Gitu. Nah, kemudian juga keragaman dari tadi ya, kreativitas membuat strategi penenun untuk mendorong wisatawan membeli tidak hanya satu, gitu ya. Jadi itu juga strategi yang di alam bawah sadar wisatawan, gitu ya, terjadi hal tersebut. Nah, kemudian kreativitas dari membuat keragaman kain tenun yang membuat juga ada rentang harga, gitu ya, dari 60.000 sampai mungkin 1.950.000 atau bahkan 2 juta lebih, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya raja memang berperan mengadakan pertunjukan menenun tadi, gitu ya, dari yang berhubungan dengan upacara penyambutan tamu atau upacara
mengantarkan tamu untuk kembali ke daerahnya. Wisatawan memahami proses menenun dan terikat secara emosional. Kreativitas penenun memperlihatkan keindahan dan keberagaman tenun yang dihasilkan. Proses penjualan terjadi antara wisatawan dan perempuan penenun di desa Patunasi. Gitu ya. Jadi perempuan ini dalam konteks ini sangat berperan. Gitu ya. Mereka setelah bertani kemudian membuat kain tenun, dan kain tenun itu bisa jadi lebih tinggi dari harga barang pertanian yang mereka kerjakan, gitu ya. Perekonomian berlangsung dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu kesimpulannya. Terima kasih. Dan ini adalah salah satu kain yang kemudian digunakan oleh Jokowi pada upacara kemerdekaan RI. Nah, ini juga sesuatu yang jadi booming untuk masyarakat di Patunasi. Selain wisatawan yang datang, mereka juga menjual di daerah Kupang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ira atas paparannya. Mungkin Pak Komara kita paparan terlebih dahulu seluruh peserta, baru Pak Komara akan menanggapi, begitu ya? Oh gitu ya? Ya. Baik. Untuk selanjutnya ini ada Bapak Kris Setio Hadi Brotowijoyo. Apakah sudah ada di ruangan? Sepertinya tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke presenter berikutnya, yaitu Muhammad Ridho. Muhammad Ridho sudah ada ya dengan topik praktik filantropi kebudayaan Kampung Silat Petukangan terhadap pelestarian seni tradisi lokal Betawi di Jakarta. Ya, kepada Bapak Muhammad Ridho dipersilahkan. Saya coba share screen. Ya, silakan. Sudah terlihat? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Praktik filantropi kebudayaan Kampung Silat Petukangan terhadap pelestarian seni tradisi Betawi di Jakarta. Filantropi merupakan istilah lain dari praktik kedermawanan sosial kepada sesama, misalnya memberi, bisa dalam bentuk finansial atau sandang, pangan dan papan dan lain sebagainya. Memang ranah filantropi kebudayaan masih belum tersentuh, maksudnya aspek kebudayaan belum tersentuh bagi ranah filantropi selama ini, masih sangat minim. Kampung Silat Petukangan merupakan sebuah organisasi kesenian yang fokus pada seni tradisi Betawi, terutama di bidang silat beksi. Jadi basisnya silat beksi di Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Selanjutnya, selain melestarikan silat beksi, di sana juga ada seni tradisi lain yang masih dilestarikan oleh organisasi ini, berupa palang pintur, buana gedikduk, ondel-ondel, sohibul hikayat atau hikayat, dan topeng belantek. Sebuah teater pertunjukan. Nah, ini metode penelitian saya. Teori yang saya gunakan, teori kreatif filantropi, mengembangkan berbagai model praktik pelayanan dan perangkat sehingga meningkatkan lingkup dan keberlanjutan dampak yang sifatnya institusional sesuai dengan kekhususan masyarakatnya. Teori ini digagas oleh Helmut K. Anhill dan Diana Litz, salah satunya seorang akademisi dari Jerman yang mengajar juga di Amerika, dan satunya lagi akademisi dari Amerika. Metode pendekatan yang saya gunakan, jenis klasifikasi penelitian saya merupakan basic research atau penelitian dasar sebagai penggambaran awal, sehingga metodenya deskriptif dengan pendekatan antropologi budaya, yaitu bagaimana peneliti atau penulis di sini mencoba hidup di tengah masyarakat setempat sambil melakukan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Nah, ini beberapa alasan hasil dan pembahasannya. Bagaimana redupnya seni tradisi Betawi di Jakarta terjadi karena beberapa hal, antara lain karena perkembangan kota Jakarta yang semakin modern dan multikultural, lalu ada jenis hiburan digital yang semakin beragam, populasi masyarakat Betawi yang lebih banyak di daerah pinggiran Jakarta yang akhirnya menyebar ke daerah sebagian Bekasi, sebagian Bogor, sebagian Tangerang, juga sebagian Depok. Ada juga anggapan seni tradisi itu mahal dan kurang baiknya proses regenerasi terhadap seni tradisi itu sendiri. Nah, praktik filantropi kesenian oleh Kampung Silat Petukangan ini merupakan cara baru dalam temuan saya dalam melestarikan seni tradisi di tengah modern dan majemuknya kota Jakarta. Apalagi kota Jakarta sebuah peraduan nasib dari seluruh dari segala suku bangsa gitu ya.
Kampus Sastra Petukangan memberikan pelayanan jasa kesenian tradisi di berbagai keriaan atau pesta hajatan, baik dalam bentuk formal maupun non formal. Dalam bentuk formal misalnya beberapa kali ada peresmian gedung baru, terus ada pelantikan kader organisasi ataupun memang seremonial dalam seminar gitu. Adapun non formal seperti pesta pernikahan, pesta pesunatan, dan keriaan tradisi masyarakat Betawi setempat pada umumnya. Jasa kesenian tradisi yang diberikan berupa ondel-ondel statis, ondel-ondel yang tidak digerakkan untuk berkeliling atau yang biasa dianggap pengamen gitu ya. Terus juga ada palang pintu, terbaganan gedik-duk, hikayat, dan topeng belantek, yang mana kesenian tersebut merupakan khazanah budaya lokal setempat yang pernah berkembang dan pada masa lalu di wilayah Petukangan dan sekitarnya, terutama di Jakarta. Nah, beberapa seni tradisi ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Provinsi DKI Jakarta, yaitu Selat Beksi pada tahun 2015, lalu ada Sohibul Hikayat kalau tidak salah 2017, Topeng Belantek juga tahun 2017. Lalu selanjutnya, nah, balasan jasa atau bayaran tersebut oleh Kampus Sastra Petukangan tidak dikenakan tarif seperti pada umumnya, seperti pada komunitas lain yang memang eksis di Jakarta gitu ya, komunitas sanggar atau komunitas organisasi kesenian, melainkan mereka dibayar atas jasa kesenian tradisi tersebut dalam bentuk donasi secara sukarela, sehingga dinilai memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Nah, metode donasi membuat para penggiatnya melakukan inovasi, seperti membuat ondel-ondel sedikit lebih kecil dari ukuran biasanya dan dapat dibawa kemana-mana. Dan hanya menggunakan sepeda motor, karena pada umumnya ondel-ondel itu kurang lebih tingginya hampir 2 meteran, jadi diperkecil lah sekitar 160 cm supaya bisa dibawa kemana-mana gitu ya, menggunakan sepeda motor dengan cara digendong seperti ransel. Itu merupakan inovasi baru. Nah, sepertinya dalam pengamatan saya di Jakarta, terutama di pinggiran Jakarta gitu, baru organisasi ini yang berinovasi seperti itu gitu. Terus properti seni lain juga diproduksi sendiri dengan memanfaatkan bahan bekas, bambu bekas bahan bangunan, orang bangun rumah, ada orang bangun gedung juga. Jadi dimanfaatkan dengan cukup baik untuk buat topeng, buat sundung. Sundung itu alat tani zaman dulu, alat ngangkut padi khas masyarakat Betawi. Nah, selain itu rekrutmen penggiatnya yang masih berusia sekolah, sehingga tidak memikirkan finansial, melainkan dalam rangka pembelajaran kepekaan rasa. Nah, jadi mayoritas penggiat Kampus Sastra Petukangan juga didominasi oleh anak-anak usia remaja menjelang dewasa mungkin ya. Dari SMP, SMA, bahkan ada beberapa orang sekolah dasar gitu, SD. Nah, di situ mereka diajarkan oleh para senior di organisasi ini untuk bagaimana berkembang dan diajarkan bagaimana berkesenian, khususnya seni tradisi ini, karena seni tradisi di Jakarta rasanya sudah sangat minim, apalagi ditambah dengan kontroversinya ondel-ondel sampai sekarang. Lalu demi menjaga ketertiban umum, media promosi yang digunakan Petukangan ini tidak digital, jadi tidak disebar di digital, masih menggunakan tradisi dari mulut ke mulut saja, karena khawatir mereka akan mengganggu aktivitas kesenian komunitas lain yang memang menggantungkan hidupnya dari seni. Simpulannya adalah berkat praktik filantropi kebudayaan yang dilakukan oleh Kampus Sastra Petukangan, seni tradisi seperti yang disebutkan sebelumnya masih lestari dan terlihat regenerasinya cukup baik, mulai berkembang baik. Lalu inovasi dan kreativitas dalam praktik filantropi yang dilakukan Kampus Sastra Petukangan merupakan bentuk dari pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan. Nah, seni tradisi Betawi merupakan akar identitas kota Jakarta yang di dalamnya terdapat pula nilai nasionalisme
dan terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Jadi biasanya kalau orang menggeluti seni itu biasanya cukup kritis dia. Lalu praktik derma yang dilakukan Kampung Silat Petukangan merupakan praktik derma jangka panjang yang mencerminkan religiositas dan moralitas. Referensi yang saya gunakan dalam paper ada wawancara, ada buku, jurnal, Nick Watts, berderma untuk jangka panjang akan lebih baik daripada berderma untuk jangka pendek. Tetapi keduanya sama penting karena mencerminkan moralitas. Ini quotes dari seorang guru besar sejarah dan kebudayaan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kalau boleh saya berpantun, burung pelikan, burung cendrawasih, lidah buaya jenis tanaman. Cukup sekian dan terima kasih. Salam budaya, salam kebajikan. Nah, ini cara foto, cara bagaimana membawa ondel-ondel. Saya mencoba membawa pada saat itu dilakukan pada malam hari karena kondisi Jakarta yang macet gitu ya. Begitu, demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Muhammad Ridho atas paparannya. Mungkin kita lanjut ke presenter selanjutnya atau yang terakhir, yaitu Bapak Fudu Abdurrahman dengan topik lokalisasi perspektif lintas budaya dua kota, pertukaran pameran fotografi jalanan di Tasikmalaya dan Roma. Mungkin kepada Bapak Fudu dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Erika. Ya. Selamat siang menuju sore Pak Jaja Komara dan teman-teman presenter. Sebenarnya saya sudah menyiapkan video ke panitia. Mau di play videonya, Pak? Ya, silakan Pak. Boleh. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Fudu Abdurrahman akan berjudul perspektif lintas budaya kota, pertukaran pameran di Tasikmalaya dan atau barangkali terkendala Pak Erika, saya langsung aja. Mau langsung aja boleh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan lokalisasi perspektif lintas budaya dua kota, pertukaran fotografi jalanan di Tasikmalaya dan Roma. Awal mula operasi ini pada tanggal 30 Oktober 2021 sampai September sebagai proses kreatif pameran fotografi jalanan. Tujuan dari pertukaran pameran fotografi jalanan ini mengetahui latar belakang, menggali informasi proses kreatif, mengetahui dampak dari pengenalan budaya Malaya pada warga Roma dan sebaliknya, mempromosikan sebuah fasilitas negara. Saya ingin tahu orang yang tampil fotografi jalanan secara mungkin di share screen dulu. Contoh yang relevan, kerjasama antara bagaimana? Di stop share screen dulu Bapak. Oh, iya. Lalu share screen, pilih yang video. Pilih yang video Bapak tadi. Share screen, pilih videonya. Ya. Yang file videonya Pak. Ya ini kan. Bukan di sini, jadi Bapak buka dulu. Ya. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Abdul Rahman, lokalisasi perspektif lintas budaya dua kota, pertukaran pameran fotografi jalanan di Tasikmalaya dan Provinsi. Awal mula kolaborasi ini pada tanggal 30 Oktober 2021 sampai Mei September sebagai proses kreatif pameran fotografi jalanan. Tujuan dari pertukaran pameran fotografi jalanan ini tahu latar belakang, menggali informasi proses kreatif, mengetahui dampak dari pengenalan budaya Tasikmalaya pada warga rumah dan sebaliknya, mempromosikan kedua kota lintas negara, memenuhi rasa ingin tahu orang-orang di belahan dunia lain, lalu membangun jejaring fotografi jalanan lintas negara dan berdampak pada ekonomi komunitas. Ada contoh yang relevan, kerjasama antara penulis dan ilustrator dengan ilustrator Tasikmalaya dengan Solowat Publishing Taiwan, di mana Peisan Huang selaku editor menganalogikan buku dokumentografi Shutter of the Sky ini sebagai perspektif yang bisa memengaruhi orang-orang di belahan dunia lain secara perspektif kultur atau sosial. Dalam penelitian sebelumnya, ada yang menyatakan bahwa basic dari perspektif lokal menjadi solusi global dalam polusi sampah plastik. Ada juga Instagram membantu promosi wisata promo kepada batik sebagai produk lokal, menarik perhatian desainer dan artis mancanegara. Dan menurut Madina, dalam penelitiannya potensi lokal yang berkarakteristik ini harus di-upgrading agar bersaing di pasar global. Dalam hal ini, lokal merujuk pada Roduk Metov merupakan neologisme yang menggabungkan kata global dan lokal dengan kata lain, yaitu hibriditas, fusi, kreolisasi, dan perpaduan yang memiliki sejarah panjang. Sementara Robertson dan Honker memodelkan lokalisasi ini berasal dari kata Jepang dochakuka yang berarti teknik pertanian dengan kondisi lokal Jepang, kemudian diadaptasi ke dunia bisnis sebagai lokalisasi global. Konteks budaya dan lintas budaya, Guoming Chen yang dikutip Mulyana menyatakan bahwa globalisasi lewat media digital telah mengubah persepsi mengenai makna komunitas. Maka identitas budaya dan masyarakat sipil dan menuntut cara baru interaksi lintas budaya, yang artinya komunikasi digital telah meningkatkan dan mengembangkan kosmopolitanisme virtual. Street fotografi atau fotografi jalanan menurut Stella Brass, Paris merupakan penggagas fotografi jalanan. Menurutnya, yaitu pembentukan kota itu sama-sama memengaruhi fotografi jalanan itu sendiri, sehingga banyak sekali potret orang-orang di sana dalam menjelang dan lalu meskipun hari ini adalah era digital, menurut Lewis dan Jardin, orang-orang akan tetap menggunakan kamera selama ada jalanan dan orang-orang di jalanan itu. Kemudian dalam pertukaran pameran fotografi jalanan ini melibatkan 7 fotografer Tasikmalaya, 7 fotografer Roma, yang semuanya 56 karya fotografi jalanan. Dari kategorisasi 28 karya fotografi dari Tasikmalaya, mengangkat budaya sejumlah 13 foto, sosial 8 foto, pariwisata 7 foto. Sementara dari Roma, budaya 7 foto, sosial 13 foto, dan pariwisata 8 foto. Saya juga melibatkan 11 responden dari baik fotografer Roma, Tasikmalaya, juga beberapa latar belakang yang berbeda. Dari hasil wawancara, saya merangkum sebagai berikut. Gagasan ini membuka jendela di antara dua kota, juga menunjukkan bagaimana mata berbeda dapat melihat kenyataan dan hari-hari biasa di antara dua kota. Seni fotografi jalanan ini sangat menarik, juga unik, sehingga bisa memfasilitasi budaya. Kombinasi dua budaya berbeda melalui fotografi memang menarik, sehingga bisa saling memengaruhi gaya. Kesimpulannya, pertukaran pameran jalanan
di dua kota lintas negara ini bisa memberi perspektif yang berbeda mengenai kebudayaan dan di antara kedua kota, kemudian membuka akses jaring bagi kedua komunitas dari dua kota lintas negara. Tasikmalaya sekalipun sebagai second city atau kota kedua juga bisa memberikan perspektif lain terhadap Kepalistan sebagai alternatif tujuan wisatawan mancanegara. Lokalitas dari kedua kota lintas negara ini kian tertransformasi oleh pertukaran pameran ini sendiri. Pertukaran ini juga bisa memperlihatkan interaksi kosmopolitan yang positif, kreatif, dan saling membuka perspektif. Manfaatnya yaitu memberi alternatif dalam pengenalan budaya lokal ke kancah global, memberi masukan terhadap pemerintah yang selain programnya pertukaran pelajar melalui beasiswa misalnya, juga bisa mendukung, mensupport komunitas dalam bertukar pameran. Dan sebelum mengakhiri, saya akan memutarkan sebuah video tentang Tasikmalaya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Maaf atas segala kekurangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Fudu atas presentasinya. Mungkin kita akan lanjut ke sesi tanggapan dari Pak Komara. Untuk Pak Komara dipersilakan, kira ada tanggapan terlebih dahulu. Yang suara saya kedengaran ya? Terdengar bagus Pak. Baik. Yang Pak Kris, yang Saudara Kris. Pak Kris tidak ada di ruangan Pak. Topiknya apa ya? Optimalisasi potensa Desa Banyu Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sebagai nilai tambah pemanfaatan desa wisata berkelanjutan. Itu penting gitu untuk Ya. paling tidak kita tahu dan juga teman-teman yang ada di sini tahu. Baik, ke teman-teman sekalian, ini kita informal aja ya. Walaupun saya memberi penilaian, pengennya saya yang menilai kegiatan yang disampaikan ke kami, yang kebetulan saya bertugas ini, inginnya saya angkat semua. Cuman kan oleh panitia saya harus memberi ranking kan, jadi Anda relax saja ya. Ada beberapa panduan yang disampaikan oleh koordinator. Pertama, apakah topik Anda itu nyambung nggak dengan acara kita di Borobudur, ya, terutama kaitannya dengan G20 ini ya. Itu satu. Tapi itu bisa kita backup atau dukung argumentasinya. Yang kedua, apakah ada sesuatu yang kalau di sini disebut inovasi atau kebaruan? Mungkin Anda bisa bingung juga. Nah, budaya dalam konteks penenun kebaruannya apa ya? Misalnya. Tetapi enggak biar ini urusan kami di dalam ya. Lalu bagaimana yang Anda usulkan ini relatively atau paling tidak bisa diimplementasikan kalau mungkin ya itu dengan masyarakat Borobudur. Jadi sangat potensi sekali kegiatan Anda ini kalau misalnya nilainya tinggi. Kalau dari saya tinggi bisa aja nanti dari tempat lain ada yang lebih tinggi. Nah, itu pusing juga ya. Tapi intinya apakah kegiatan yang Anda tawarkan ini, yang Anda lakukan ini itu sangat memungkinkan untuk dibuat kolaborasi dengan komunitas-komunitas budaya, wisata lainnya. Nah, ini tolong Anda kalau setelah lewat dari sini untuk berikutnya misalnya ya. Ya, itu ya. Lalu karena kita temanya adalah keberlanjutan dalam konteks masyarakat yang gemah ripah, loh Cinawi dan lain-lain. Pokoknya berlanjut, berkembang, makin hebat. Itu ya, usulannya ada ya. Nah, Mas Hari, saya berapa menit nih keseluruhan? Nah, saya explore ke teman-teman ini. Total sesi kita itu 1,5 jam, Pak. Jadi ini baru terpakai setengah jam. Jadi masih ada 1 jam. Diskusi. Ya. Ya, jadi Mas Hari juga bisa intervensi nih ya. Jadi ya, nanti saya nambah-nambah. Jadi misal 1 jam ya nggak usah harus penuh lah ya. Bisa aja 10-15 menit. Pertama begini, kalau gitu agak longgar nih. Tolong sebutkan dulu profesi Anda sehari-hari. Apakah pengusaha UKM atau guru atau apa ya? Untuk memberi background ya. Jadi profesi Anda ya. Apakah tadi Mas Rido, apakah tiap sore bawa ondel-ondel misalnya, atau Mas Budu Abdurrahman, apakah tiap hari keliling kampung atau siap di perayaan-perayaan perkawinan fotografi sambil seharian walaupun kemudian punya profesi untuk kota ya. Jadi ini kita mulai dulu. Sekarang nih kan kurang itu ya pakai jam saya ya. Tolong nanti dicatat ya. Yang jelas tadi 60 menit ya. Mungkin 10 menit aja dulu ya ke masing-masing. Berhenti, nanti kita bisa lanjutkan ya. Tolong di ini ya, timekeeper Mas Hari ya. Siap. Baik, ya, Mbak Adriati, Anda profesi sehari-hari apa? Saya staf pengajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung, Pak. Hah, jadi objek studinya apa coba sebutannya? Saya tenun di patung nasi, jadi kearifan raja
dan kreativitas. Enggak. Sehari-harinya? Oh, sehari-harinya saya staf mengajar di program studi seni rupa Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. ITB? Iya. Oke, good. Itu satu modal gitu ya. Berarti seni rupa temannya Mas Ari ya, dan temannya Mas banyak yang alumni. Why Tenun? Why NTT? Sebetulnya mengapa saya pilih Timor, karena kalau misalnya kita lihat di pariwisata Nusa Tenggara Timur itu justru Pulau Timor itu yang paling tanda kutip ya terabaikan. Semua terkonsentrasi ke Labuan Bajo. Jadi saya memang meriset mencari kawasan yang belum terekspos gitu, dan ternyata pada saat dapat. Oke. Nah, ini keunikan objek Anda itu, walaupun ini terutama dalam kaitannya untuk yang lain juga ya, dalam kaitannya tourism, ini sangat unik memang, cuman ini banget, mikro sekali. Jadi apalagi ya teman-teman seni rupa pada derajat tentu harus juga how to scale up. Bagaimana Anda dengan memahami ini, ada rencana bagaimana pengembangan, bukan massal banget sih ya, tetapi kalau terlalu misalnya hanya tourism yang ke sana, kemudian menikmati tontonan itu bisa menjemukan ya. Bahkan tarian-tarian Indonesia dulu ada senior saya dubes Amerika itu Pak Doro Jatun, waduh, saya kalau 10 menit lewat saya dakdikduk. Karena setelah itu mereka ngantuk. Padahal itu ini apa namanya? Padahal mereka itu bergerak ya, tari-tarian dan segala macam itu. Jadi rombongan seni Indonesia ke sana. Bagaimana tenun? Karena begini, ini menarik adalah pertama memang Anda harus menulis ya di dalam bukletnya bagaimana ide-ide si raja itu bisa tertitiskan turun ke bawah, kemudian itu diproses oleh si pematung atau si penenun itu, kemudian dia menjadi suatu apa istilahnya itu motif-motif tertentu ya, menjadi sangat orisinil, menarik, bahkan kalau perlu ada setan, demit segala macam, mungkin ada karismatik, ada mengandung apa ya, kalau kerisan gitu ya. Kalau ini kan enggak ya. Jadi memang harus mengeksplor itu ya, harus mengeksplor. Cuman yang saya pertanyakan itu dulu, bagaimana kita nggak usah scale up di dalam artian buatan pabrik, tetapi kalau misalnya ada 20 turis saja datang ke situ, ada berapa topik ide tenunan, Anda bisa cerita bagaimana? Sangat banyak gitu ya. Jadi ya ada tenunan yang khas gitu ya, bagaimana arum nasi misalnya, nah, terus kemudian dia kembangkan. Tapi sebetulnya Pak, riset saya ini bagian dari riset saya yang besar gitu ya. Saya riset yang besarnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat gitu ya. Jadi, itu dia karena kebetulan saya dari ekonomi. Iya. Jadi ini gimana gua mau scale up kegiatan itu ya? Sebetulnya mungkin yang paling penting pertama adalah bagaimana corak-corak atau map, bukan map sih ya, apa sih istilahnya dalam fashion itu, motifnya, ya. Motif and so on itu menjadi, memang sih harus sering pameran dan harus sering si para influencer itu menggunakan tenun Anda ya. Kalau misalnya Jokowi pakai tadi, pasti orang berebut gitu ya. Iya, berebut Pak. Oke, jadi ini saya jadi pengen kita bisa networking berikutnya nih ya. Iya, mohon maaf mungkin informasinya, saya itu tim kami itu sekarang sedang membuat website Tenun Timur Tengah Selatan gitu. Jadi kami juga apa bedanya Timur Selatan dengan lainnya di sekitar situ? Motifnya beda Pak. Beda. Gitu. Jadi di Timur Tengah Selatan itu saja, ini kan di kaki Gunung Mutis ya Pak, Masih Raja. Betul. Ini karakternya ceria gitu ya. Satu kawasan lagi yang saya teliti adalah di Boti. Boti itu seperti Baduinya Jawa Barat. Itu karakternya lebih religius. Gitu. Selama ini udah ada market link belum? Atau pelanggan-pelanggan bukan, nggak tahu saya istilahnya.
udah punya potensial market di kota A, di kota B, di kampus A, di kampus B, atau petinggi A, petinggi B. Udah ada belum networking seperti itu? Yang saya lihat itu bahwa mereka bekerja sama dengan Dekranasnya Kupang gitu. Jadi mereka menyebarkan ke sana. Sudah ya. Kemudian yang satu lagi yang menurut saya paling efektif saat ini adalah penjualan via Instagram. Jadi mereka membuat kegiatan live. Pakai web ya. Nah, itu tuh pakai Instagram yang IG aja gitu ya. Itu sangat efektif, Pak. Jadi tingkat penjualannya sangat meningkat. Tapi persoalannya itu dilakukan oleh mereka yang ada di Kupang. Sedangkan yang di desa ini mereka tuh belum punya tabanas gitu ya. Yaudah, nanti harus dibantu Anda. Sekarang pertanyaan saya, dari komunitas Gunung Mutiara ini ke Kupang berapa kilo? Sekitar 6 jam ya Pak. Kemudian kalau ke Ende? Ende beda lagi ya Pak. Jauh lagi ya? Kalau ke Labuan Bajo? Labuan Bajo beda pulau Pak. Beda pulau. Jadi di NTT itu setiap pulau, setiap suku punya motif tersendiri gitu. Jadi karakternya beda. Justru Anda punya banyak pameran, tidak saja pameran, tapi networking, kemudian ada komparatif produk, tetapi tentunya dengan trik tertentu karena Anda ingin memasarkan dan memunculkan dengan baik apa kegiatan kita. Udah berapa lama Anda lakukan? Ini saya baru tahun ini saya ke Timor, tahun-tahun kemarin saya ke Biak, Papua, Pak. Gitu. No, yang ini aja, yang ini dulu. Yang ini baru dari Juni, jadi baru tingkat sekali gitu. Atau gara-gara hari kegiatan di Ikonik lalu disampaikan ke teman-teman di ITB, bisa juga gitu. Tapi ini sangat potensi uniqueness, tetapi kayaknya kerja sustainability untuk kegiatan yang besar, apalagi berbau ekonomi kesananya. Saya justru sebetulnya yang paling enak adalah ngobrol lanjutan nih. Kalau sudah ada segini, oke. Sementara itu dulu ya. Sebetulnya dipikirkan, karena ini baru, apalagi ini baru proposal nih, coba-coba nih kali ini. Kecuali kalau udah kegiatan udah ada. Bagaimana membesarkan kegiatan Anda ini? Yeah. Anda perlu banyak networking. Kita bisa diskusi berjam-jam sih. Tapi Anda seberapa yakin ini itu kalau ada pesanan per hari aja 20, 30, biasanya udah kedodoran itu. Jadi ada pemahaman scale up untuk membesarkan. Di samping yang awal adalah harus merasa yakin bahwa motif-motif seperti ini relatifly, kalau pakai bahasa ekonomi ya, itu kompetitif, artinya menarik dibandingkan motif-motif lain sehingga dia bisa laku jual atau juga menjadi apresiasi atau juga menjadi suatu pajangan kayak apa tuh yang Batak? Ulos ya. Dan itu mempunyai nggak tahu saya, ada ulos kan, setiap event, terutama event dan acara tentu itu ulosnya lain-lain, ada punya ini gini. Kalau Anda harus berpikir ke arah sana untuk mengembangkan itu. Kalau cuman agak umum diintip sama Cina, kita baru 5 biji, dia udah 1 juta piece. Ya, memang di situ udah ada festival musim dingin, Pak. Jadi festival di Fatumnasi itu ada istilahnya festival musim dingin yang menghadirkan wisatawan gitu. Nah itu juga. Dan kalau saya menyasarnya sebetulnya ini. Di situ objek wisatawannya selain tenun apa lagi? Dia selain tenun memang pemandangan alam gitu ya. Fatumnasi itu dia punya gunung Mutis itu juga sangat eksotik gitu ya. Mungkin kalau lihat foto saya kesannya kayak di Finland. Padahal ya di Mutis itu. Oke. Terus coba foto Anda. Dari situ ke Labuan Bajo berapa, pakai apa? Pakai pesawat? Pakai pesawat, Pak. Ini beda pulau gitu, jauh. Ya, enggak. Kebetulan tim saya 3-4 minggu lalu sebetulnya saya harus pergi, cuman kayak nggak bisa. Kan itu ketua otoritanya anak ITB tuh, alumni, Shana, nggak tahu ya. Ya begini, Anda bisa, saya jembatan, kebetulan ada junior saya juga di situ, junior dalam artian alumni saya, dia salah satu stafnya, untuk mencoba mencuri waktu atau mencuri, nggak tahu saya, kayak semacam pameran
lokal di situ, nggak tahu, kita bisa ngobrol banyak. Begitu kita adakan apakah seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, maka mulai terkenal, dan itu senternya di Labuan Bajo, nggak ada masalah dulu. Karena kalau terlalu menukik ke Gunung Mutius itu, kecuali kalau di Gunung Mutius itu ada, mohon maaf nih, saya supaya lepas, ada suatu tempat di mana dia bisa bertapa, dapat lotre nomor buntut. Ya, masih magis sih Pak, masih magis. Magic biasa lokal. Jadi itu ya yang Anda harus pikirkan ya. It's very exotic, cuman tidak mudah untuk men-scale up istilahnya. Dan itu perjuangan ke branding effort itu menjadi sangat penting. Ya, Anda harus ada misalnya dari 100 motif misalnya ya, kira-kira motif apa yang Anda bisa ke teman-teman perempuan Anda, teman-teman lelaki, teman-teman senior, lo pilih mana nih motifnya gitu, yang kira-kira dipilih banyak. Nah, jangan-jangan dalam konteks 100 sampel itu yang ini misalnya ya. Nggak gampang itu, dan karena Anda baru awal, sehingga long way to go untuk yang seperti kita diskusikan sekarang ya. Oke, ini itu dulu ya Mbak ya. Anda sehari-hari staf pengajar ya? Staf pengajar udah berapa lama? Udah dari tahun 95 Pak. Udah lama. 95, 20 tahun ya. Anda spesialisasinya apa? Saya bidang seni tradisi Indonesia, jadi History of Indonesian Art, kemudian kajian perempuan, dan juga seni rupa Islam. Jadi, dan art as terapi Pak, jadi banyak. Apa itu yang terakhir? Art as terapi, jadi bagaimana aktivitas seni itu bisa membuat orang menjadi lebih sehat atau healing. Oh, healing ya. Saya sebetulnya ini kita bisa informal nih setelah ini. Enggak, karena begini. Saya kebetulan ada beberapa kegiatan dengan teman-teman di Kemenparekraf. Dan kalau nggak salah kan deputy marketingnya itu pemasarannya kalau dari TB itu, tapi dari arsitektur. Nah, saya karena diajak sana sini, kelemahan dari kita adalah ngomong aja kita punya khasanah budaya yang banyak. Cuman and then so what gitu. Terutama kalau kaitannya tourism, itu effortnya masih banyak. Dan ini saya sebetulnya ingin mengundang teman-teman kampus. Sekarang mulai saya dengan teman-teman FIB, Fakultas Ilmu Budaya di UI. Di UGM udah banyak ya. Dan orang-orang beling kan biasanya banyak yang ada di ITB tuh. Dengan inovasi out of the box and so on. Anda harus sering mengeksplor lagi tuh. Dan sebetulnya itu yang alumni ITB di Parekraf harus sering ke sana, ke dapur kampus menggodok. Saya ngeledek semahari, itu Korea cuman joget-joget Gangnam Style aja itu bisa mendunia misalnya. Kita sebetulnya lebih banyak gitu. Nah, ini tugas-tugas Anda nih yang terlibat di sini ya. Nanti kita udah dulu 10 menit ya, mungkin udah lewat ya Mas Ari ya. Yang berikutnya mungkin kita nanti kalau Anda ada pertanyaan silakan disampaikan. Ya. Yang kedua, ondel-ondel. Ente bisa apa ya silat Betawi? Kebetulan Ane lahir di Betawi nih. Mas Rido. Beksi, Pak. Silat beksi, Pak. Hah? Silat beksi. Apa itu? Silat beksi, silat main pukul Betawi khas Betawi pinggir lah. Itu Anda domisili di mana? Saya domisili di Jakarta Barat, cuman perbatasan dengan Jakarta Selatan. Tangerang juga perbatasan. Iya, itu eksotik juga tuh ya. Cuman saya agak sedih. Terakhir kok silat atau kok ondel-ondel yang diomongin? Jadi ini Pak, organisasi kesenian ini sebenarnya Kampus Sari Petukangan ini semacam perkumpulan seni. Cuman memang basicnya. Oke. Anda sehari-hari apa? Saya sehari-hari bekerja di Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan. Nah, mahasiswa begini. DKI Anda? Saya honorer, ya. Kepala dinasnya siapa? Kebudayaan di Sudinnya?
kalau kepala dinas provinsi Pak Iwan Henry Wardana. Ya itu junior kami itu di Urban Studies. Tetapi ini yang Sudin siapa? Kalau yang di Sudin Pak Puspladirjaya. Jadi di apa ya? Di Sudin Jakarta Selatan itu apa aja yang pernah dilakukan mengenai kebudayaan? Mengenai kebudayaan, pembinaan sih pada festival teater tradisi juga di apa namanya diangkut lah sama dia tuh. Terus kalau selain terus yang silat itu Anda lebih banyak ke panggilan-panggilan kalau ada orang sunatan, orang cerai. orang cerai pakai silat ya? Apa atau itu dikaitkan? Hah? Kan keriaan semuanya. Seni itu kan kegembiraan. Jadi semuanya ke apa ya? Ya, Anda tahu sih. Cuman maksud saya ingin lihat skopnya ya. Sejauh mana Anda punya silat jurus apalah gitu, bango mematok ikan atau apa. Tapi ini kemudian menjadi lebih masif, massal, bahkan berbau sport juga. Kalau cuma nunggu orang cerai panggil silat ente gitu. Nah, justru sebenarnya gini Pak, melalui organisasi ini Kampus Petukangan pada tahun 2022 sekarang nih tanggal 31 Maret di Desa Kelurahan Petungan Utara itu sudah menjadi desa wisata. Dan jangan lupa budaya pencak silat. Oke. Tetapkan sama SK-nya sama Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, cuman masih SK Dinas Pariwisata. Iya, dan ini mau ada center kebudayaan memang. Apalagi kalau budaya, Pak. Ya, apalagi kalau cuman gitu-gitu aja. Ini sebetulnya Anda diambil karena ya yang pengusul-pengusul lain kayaknya kok nggak ini banget ya topik-topiknya. Sehingga saya pengen tahu ini kayak apa sih. Mohon maaf, saya semenit 2 menit ya. Izin dulu nih, ada tamu. Salam kenal Mas Rido, Mbak Dwi. Salam kenal juga Pak Fudu, Bu Ira. Iya, Mas Rido, Pak Fudu. Kenapa tadi nggak ngobrol ya lama sejam? Iya, kita masih tegang, saya masih tegang. Sampai ketiduran tadi. Ketegangan sosial. Pak Fudu di Tasik atau berkarya aja di Tasik? Di Tasik aja, Mbak Ira. Pak Komaranya ada tamu ya? Iya, Pak. Bentar. Pak Fudu asli Tasik, Pak? Tasik. Tasiknya di mana? Di Tasik Malaya. Saya juga Tasik, Pak. Di Cipedes. Oh, kalau saya di Paseh. Tasik kecil, guys. Kotanya sih kecil. Iya. Kalau Tasik Malaya Raya ya kabupaten. Bu Ira masih ingat saya, Bu? Saya mahasiswa Ibu angkatan 2004. Gawat. Nah, ketemu udah tuh. Jadi malu. Aduh, maaf. Oke, ya apa Ibu? Nah, lanjut Pak Komara, silakan. Ada tamu barusan, jadi saya tunggu dulu. Dan apa namanya? Mohon maaf, saya langsung to the point ya. Dan sebetulnya ingin menyemangati Anda dengan ide-ide Anda. Saya setuju semua, bagus semua. Cuman kalau level-level gini nggak dilirik orang nih. Sorry ya. Terus Anda tadi honorer budaya ya, Rido? Iya, Pak. Dan terus mohon maaf saya langsung aja karena saya lihat nih junior semua nih. Jadi saya di dalam posisi itu untuk menyemangati Anda. Kebetulan 2 minggu yang lalu itu memang ada FGD ya. Itu memang kebetulan si Pak Iwan itu alumni kami ya. Yeah. Dia memang sedang ingin mengembangkan di 5 wilayah itu pusat-pusat kebudayaan yang lebih eksotik lah
inovatif, bahkan sampai kita mengundang pembicara dari Kepala Dinas Budaya Bali dan juga Jogja, ya. Mereka memang karakter budayanya jelas ya Bali ya. Walaupun saya juga menjadi sangat ngiri ingin membantu non Bali. Bali sih udah banyak lah itu international trademarknya udah ini ya. Cuman tempat lain belum misalnya. Nah sekarang si DKI itu mau bikin pusat-pusat kebudayaan di wilayah, cuman mulai bingung dia apa yang gue mau jual gitu ya. Kalau cuman silat sama ondel-ondel tiap hari ondel-ondel lewat depan rumah saya itu. Jadi bukan, sebenarnya dalam pembahasan saya bukan itunya sih Pak, semacam bentuk kegiatan filantropi kebudayaan gitu Pak. No. Iya, tapi kan filantropi harus, ya iyalah, mau kayak ICT Anda. Sorry yang ngeledek supaya cepat. Aksi cepat tanggap tuh filantropi itu triliunan. Iya. Tapi kan bukan gitu ya. Justru ide ICT itu membuat orang tertarik. Filantropinya itu muncul kalau kegiatan Andanya itu unik, beneficial tentunya, dan juga bisa bermanfaat buat banyak orang. Kalau cuma gitu-gitu aja, boro-boro. Jadi si yang punya duit juga, dia kan justru menginginkan, misalnya begini, Anda bisa mulai nih ya, nanti saya bilang juga ke Pak Iwan itu. Kumpulin itu alumni, bukan alumni sih, tokoh-tokoh Betawi, untuk ngegabung ide-idenya apa, dunia usaha yang ada di DKI, dorong ke filantropi ke arah sana. Ini kita mau ditinggalin nih sebagai ibu kota. Kita menggali. Jadi jangan level ini mungkin levelnya jauh sih ya. Tapi nanti saya komporin deh. Jadi Anda harus agak gede kalau cuman silat. Kan ada tokohnya tuh, siapa tuh? Prabowo sih tokohnya. Terus ada dulu yang orang Betawi tuh. Edi Nalapraya, Bapak Edi Nalapraya. Nalapraya. Masih ada nggak beliau? Masih hidup Pak, 92 tahun. Berapa? 92 tahun. Wah, jurusnya udah lupa dia kali ya. Tapi kebetulan saya lahir di Jakarta. Jadi sangat tahu banget, bahkan Betawi yang asli itu banyak yang juga dari silat-silat Cina misalnya ya. Iya, itu Anda harus menggali. Ayo nanti kita ngobrol bagaimana membesarkan Betawi. Kalau cuman silat-silat gitu doang, Anda harus angkat silatnya menjadi sangat elit sebetulnya ya. Ya, justru melalui organisasi ini juga Pak, sekedar informasi Pak, tahun 2021 kemarin kami ikut sebuah sayembara buku, dan kami berhasil menerbitkan buku dari Yayasan Obor itu Pak. Nah, Yayasan Obor, coba saya lihat. Kepilih. Ada judul-judulnya, Silat Beksi dan tokoh-tokohnya di Petukangan. Dan ya Petukangan memang terkenal dengan dulu tuh si jawara-jawara, nggak tahu saya, si Pitung, si Jampang, siapa itu, walaupun setengah-setengah rampok gitu misalnya, ngeledek kayak gitu ya. Karena saya temenan sama si JJ kan. Jadi iya. Dia kan orang Depok gitu. Iya. Orang Depok. Nah, sementara itu dulu kebetulan saya kelahiran Jakarta, dan banyak alumni dari Urban Studies kami itu termasuk Iwan tadi ya. Sementara itu lagi-lagi ini sebetulnya Anda di dalam, kalau ada call for proposal, jelas munculkan keuniqueness Anda ya, dan kemudian potensi untuk pengembangan, dan munculkan. Cuman biasanya para filantropi, lu selama 20 tahun di bidang persilatannya apa aja? Artinya jangan lupa nih ke Anda yang lain, track record dari kegiatan Anda itu menjadi sangat penting. Kalau cuma gara-gara ada call proposal dari Iconic 2002 Anda bikin, nggak ditengok gitu. Jadi kayak misalnya Mbak Adriati itu harus ada record. Kalau juga memang baru meneliti, tetapi di desa itu, di Gunung Mutus itu udah seberapa, sebetulnya saya pengen tanya tadi, Anda mulai sejarah dari Gunung Mutus itu mulai kapan? Kemudian lingkup orang kenal Gunung Mutus itu apa? Nah, jadi the history
of your institution and on your activities itu menjadi sangat penting. Ya. Sehingga orang lihat, weh, karena begini, kalau juga nanti si filantropi itu mau ngasih duit, Anda ditanya biasanya, Anda pernah dapat berapa miliar untuk kegiatan Anda selama ini dari sumbangan-sumbangan perusahaan. Jadi track record menjadi sangat penting. Ya. Tapi kalau misalnya track recordnya Anda ngeledek nih ya, tapi saya sebetulnya untuk mendidik nih. Untuk Bung Rido, Pak, dari dana dinas Pak, cuma 60 juta Pak, ya lupakanlah gitu. Tapi kalau misalnya Anda dengan kelompok Anda, Pak, kami tiap 17 Agustus, apa istilah? Tiap 17 Agustus itu udah di booking Pak di setiap kecamatan. Jadi para pesilat kami udah teler babak belur Pak, demand-nya tinggi. Wah, itu langsung Anda digedein lagi tuh. Kalau belum kurang. Akhir sih kemarin Pak pas Kemendikbud punya program fasilitasi bidang kebudayaan itu. Paling kita dapat itu sih Pak. Lah itu paling 200 juta, 300 juta. Iya. Anda bagi berapa? 5 orang, 2 orang, dan itu sangat tergantung kepada tadi yang saya bilang itu ide-ide masa lalunya kayak apa, ya. Iya, ya. Oke. Tapi Anda lahir di mana, Bung Rido? Saya lahir di Jakarta, Pak. Itu lain. Tapi genetis bukan Betawi. Mana? Secara genetis bukan Betawi saya. Iya, mana? Saya Sunda Jawa. Sunda perbatasan. Wah, itu Sunda daerah... Pangandaran saya. Hah? Pangandaran Sundanya. Biasanya daerah perbatasan itu memang daerah-daerah si Pitung, si Jombang. Sorry, ngeledek ini. Lain sama Mbak Andrianti mana asal? Mbak Andri asalnya mana? Dari Bandung, Pak. Ya. Ya kumaha Bandung. Jadi masih agak soft, memang kelihatan diem atau apa, kayak setengah-setengah Solo gitu. Kalau oke, sekarang Mas Fudu. Nah, ya, saya memunculkan Anda. Waktu ini masih lama ya. Mas Ari kalau 10 menit kasih tahu ya. Ini panggilannya Mas Fudu kayak, coba cek di kamus nama Fudu, kata Fudu. Tapi kata Fudu itu double O. Saya agak kurang. Fudu economic, wah, itu ekonomi yang nggak jelas loh. Tapi tentunya ini ayah Anda pasti menyebut Fudu itu dengan baik ya, Fudu Abdurrahman. Nah gini, usulan Anda tuh sebetulnya bonek dalam artian nekat. Selama ini udah ada kerjasama dengan Roma. Ya, ini berawal dari Stefano Romano, kan dia seorang penulis sama fotografer. Oh iya dari Anda tuh. Terus Anda kenal dia atau kelompok dia gimana? Nah, saya mengajak teman-teman fotografer interaksi dengan mereka dengan Roma. Lalu udah terjadi kontak berapa lama? Dari awalnya sih 2021 Oktober. Oh, belum lama ya. Untuk dengan teman-teman ya Pak. Karena iya nggak apa-apa. Memang kan walaupun dengan teman-teman biasanya kan yang muncul kita, ide awalnya kita. Oke. Kemudian bagaimana tanggapan mereka? Ya, mereka sangat tertarik karena biasanya juga ternyata mereka teman-teman fotografer dari Roma tuh jarang ke Asia gitu. Oke, itu ya nggak apa-apa. Nah, itu ngomong-ngomong udah berapa lama? 2000 berapa tadi? 11? 2021 kalau interaksi antar komunitasnya. Oke. Udah nyambung ya. Bye. Ya, oke. Tinggal garapan bukunya malah. Oh, buku fotografinya yang dipamerkan di Tasik juga di Roma. Saya jadi sering oke. Gitu. Cuman begini loh. Ini ngomong-ngomong, proposal ini digarap berapa lama? Kalau saya karena waktu itu menghubungkan teman-teman, maka pas baca flyer ini kok tertarik gitu. Oke. Tertarik untuk mengungkapkan, karena saya juga punya empati terhadap teman-teman komunitas di Tasik. Kalau komunitas kan sporadis ya Pak. Iyalah. Nah, saya ingin menghadiahkan teman-teman tuh, kalian tuh juga bisa berkontribusi ke dunia akademis atau ilmiah. Jadi memang belum ini juga ya, belum berarti ya.
Ini kan, ini nggak apa-apa ya. Justru yang penting nanti pertemanan. Mas Fudu memunculkan Tasik. Ya. Saya pernah ngobrol sama Mas Hari, orang Tasik. Ya. Tetangga atau apa? Ya tahu tuh. Katanya orang Mas Ari barusan katanya orang Pasir. Orang Pasir mana? Ya di Tasik ada daerah ya, namanya ya. Pasir. Ya. Saya sih di Tasik cuma tahu ada dulu paman saya di Manonjaya. Oh ya. Yang kalau ke Jakarta bawa ikan pepes mulu atau ikan goreng. Yes. Banyak pemancingan, Pak. Ya. Nah begini, kelihatan Anda penggarapannya masih sporadis. Walaupun ada bukan segmentasi ya, ada klaster fotonya budaya atau apa. Ya. Cuman kalau begini loh, Roma itu kan the center of Katolik kan. Ya. Anda Katolik atau Muslim? Ya Muslim. Oh, ya nggak apa-apa, teman kalian banyak Katolik. Dan Roma itu kota art and culture dan kota Tuhan. Dan di sana kan ada dia itu mengenai art and culture tentunya udah tinggi ya. Yeah. Dia orang Roma ngelihat Tasik di mana nih, di Google Map nggak ada. Yang begitu dilihat di blow up cuma banyak kolam ikan dulu misalnya. Nggak, saya ngeledek. Yeah. Maksudnya begini, Anda garap terus ya dengan si siapa namanya, pokoknya dengan teman yang orang Roma ya. Yeah. Kalau bisa, misalnya kemarin pandemi, fotografi in the cities during pandemi. Itu kebetulan saya di Romangun, dekat rumahnya Hari. Dan itu saya dekat pemakaman itu udah 3. Di dekat UNJ, di dekat sana, dan itu setiap 5-10 menit sekali tuing pada bawa jenazah, merinding gitu. Yeah. Misalnya saya cuman memunculkan satu peristiwa, jadi foto kota selama pandemi, dan itu bisa macam-macam, bisa pekerja, bisa yang mati, bisa yang kuburan gitu ya. Nah, itu satu misalnya. Jadi uniqueness atau yang spesifik mungkin Anda ngobrol aja lagi ya. Atau juga kalau budayanya kan budaya juga kan macam-macam tuh genrenya, segmentasinya. Jadi jangan terlalu kayak, mohon maaf nih, jangan terlalu foto-fotonya capcay juga. Pengertian capcay itu ini tema besarnya apa sih nih? Capcay kan segala macam sayur ada tuh. Nah ini misalnya ini cah kangkung. Nah, Anda munculkan cah kangkung tuh ya enak segala macam. Itu tuh lebih ini. Nah, maksud saya begini. Saya apresiasi keberanian Anda berkomunikasi dengan luar. Nah, bahkan kalau misalnya memungkinkan, saya nggak tahu Mas Hari ini, itu muncul di Borobudur, Anda bawa itu foto-foto untuk dipajang yang ini tematik kolaborasi the city of Tasik and Roma. Langsung orang pada ngeliat, wih apa yang dipajang nih. Lalu paling nggak dari versi Anda munculkan misalnya ya. Dan kita bisa ngobrol. Anda sehari-hari di mana? Sebenarnya saya guru SD. Tidak apa-apa, justru guru SD itu yang perlu kita gali nih. Guru SD berapa? Kelas 4. Terus berapa lama Anda jadi guru? Dari 2009. Umur berapa sekarang? 38. 38. Alah, kalau pensiun 55 masih untuk ini kalau bisa nih diajak oleh teman-teman ITB misalnya, ada bagian apa yang bisa mengerjakan. Karena ini idenya berani dengan Roma, bahkan mungkin saya bisa saya kasih tahu teman-teman, kalau mudah-mudahan kebetulan sering juga pergi sana sini, jadi teman-teman Deplu banyak.
kalau gua punya teman kayak gini udah ada, lu bisa blow up nggak di kedutaan di apa mengenai hasil karyanya. Tapi kalau bisa ini Anda dorong. Kebetulan saya punya teman lu ya. Atau juga nih yang lain nih, yang si Tenun tadi tuh ya, Mbak Ari. Si Rido, gua masih bingung untuk untuk memblow up-nya itu ya. Ya tapi kan sasaran Anda filantropinya kan harus dengan produknya yang apa yang ingin Anda munculkan. Nah, Mas Hari, ini jamnya udah gimana? Ide saya ingin apa? Saya vote for Anda semua. Cuman kan pesertanya berapa kita nggak tahu. Tetapi untuk seterusnya saya siap untuk kolaborasi ide dan nanti kita bisa juga dapat bocoran dari Mas Hari sebetulnya potensi mereka peserta ini kalau ke jaring atau kalau tidak ke jaring menjadikan apa ya misalnya itu. Mas Hari masih ada? Ya, gimana Pak? Ya, oke. Saya eksplorasi terhadap teman-teman ini segitu. Oke. Ya. Tapi mungkin dari Dirjen Kebudayaan dengan penjaringan ini, jadi begini nih, pertama yang untuk Bung Abdurrahman, itu para fotografer itu bisa jadi ikonik pribadi, walaupun Anda guru ya, tapi kalau shot target Anda itu betul-betul menyentuh apakah humanis, apakah kesemrawutan kota atau nature, burung, green, environment ya, itu sangat potensi. Cuman Anda harus kalau bisa mulai sering Anda bikin komunitas-komunitas juga itu untuk setiap minggu, bulan ada aktivitas dan itu jangan lupa di-record. Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini yang bisa memblow up kegiatan Anda bisa dimunculkan. Ya. Mas Hari, oke, mungkin itu aja. Silahkan kalau Mas Hari ada intervensi ingin mengeksplor. Ini pertama nih Kang Fudu ini kan orang Tasik. Kalau di Amplas atau di apa itu bisa itu ya. Kalau nggak sekarang ya untuk berikutnya. Mbak Adri sangat unik, spesifik. Cuman tolong dipikirkan bagaimana scale up ya. Karena tanpa itu orang malas juga. Atau tulisan-tulisan. Lalu untuk Bang Rido ya kita bisa ngobrol untuk membesarkan silat-silat Betawi atau juga komunitas-komunitas sudin-sudin kebudayaan tuh yang mau di Lego tuh apa bisa mulai nih ya itu. Bang Hari, udah dari saya itu nanti. Baik, terima kasih Pak Komara. Mungkin kalau dari saya ada sedikit pertanyaan dan boleh ditanggapi oleh tiap presenter ya. Ini kan temanya akses merata bagi keuntungan ekonomi budaya ya. Iya. Poin apa itu kira-kira yang mempresentasikan dari paper Bapak Ibu atau proyek yang sudah dilakukan itu tentang akses merata untuk keuntungan ekonomi budaya, kira-kira bisa dijelaskan secara singkat gitu dari Ibu Ira mungkin, silahkan. Lalu Mas Rido, lalu terakhir Pak Fudu. Mungkin silahkan. Ya betul. Sebetulnya saya juga prihatin ya dengan penenun ini karena karya tenunnya dikerjakan di Jakarta, kemudian dijual di Sarinah, harga tas itu sekitar 1 juta sampai 4 juta gitu ya. Sedangkan mereka nggak dapat apa-apa sih sebetulnya gitu ya. Karena itu saya sebetulnya dalam proyek ini saya membuat buku khusus juga tentang tenun Timur Tengah Selatan dan juga website tentang tenun Timur Tengah Selatan. Jadi itu salah satu upaya. Nah di dalam website itu saya mencantumkan akses-akses para nomor WA, nomor IG para penenun tadi gitu. Jadi ada beberapa yang sudah ada. Nah, dengan harapan melaunching nanti website tersebut dan buku, maka
tadi akses merata keuntungan ekonomi budaya ini bisa terlihat. Jadi sebetulnya antara bagaimana konservasi dan juga nilai ekonomi. Itu sih Mas Hari. Terima kasih. Nanti ada komen dari saya. Yang kedua siapa tadi? Mas Rido. Ya, iya Pak. Saya ya karena praktik filantropi ini udah mulai berjalan sejak kurang lebih tahun 2015. Jadi salah satu kalau waktu itu dapat tamu kehormatan dari SD Singapura. Nah itu pernah datang di Hotel Ibis. Nah mereka itu melihat potensi seni tradisi gitu ya, yang memang di Jakarta sendiri itu menjadi redup gitu, karena anggapan tadi seni tradisi itu kuno, masyarakat Jakarta udah semakin homogen. Jadi di perbatasan ini memang dipertahankan gitu ya, untuk bagaimana para pelaku seni masih hidup juga, masih bisa kesenian itu menjadi tambahan finansial. Terus yang kedua juga bagi masyarakat dan terutama khususnya masyarakat Betawi masih bisa menikmati seni-seni tradisi yang memang syarat dengan nilai-nilai luhur gitu. Begitu. Baik, kalau saya Mas Hari Prajajar, jadi pertukaran pameran street fotografi ini sebenarnya bertukar secara keuntungan juga. Dari misal semua fotografer dari Roma di sini kita jual, fotografer dari Tasikmalaya di sana juga dijual dengan kesepakatan harga tertentu, baik fotonya untuk dilelang atau kumpulan fotobooknya juga dijual. Nah, kenapa kemudian saya berani istilahnya menghubungi teman-teman di Roma? Karena meskipun saya guru SD, tapi sehari-hari juga dari 2010 saya berdampingan dengan teman-teman komunitas. Tetapi ya lagi-lagi Tasikmalaya ini doktrinnya itu di kepala teman-teman komunitas ini adalah secret city, yang nggak punya apa-apa, yang nggak bisa menjual apa-apa. Tetapi dari beberapa artikel dan penelitian bahkan justru secret city ini sekarang lagi dicari. Oke, Bali Indonesia punya, tetapi Tasikmalaya melalui acara ini saya ingin sekali menunjukkan tajinya sendiri dengan usaha pertukaran pameran ini, bahwa Tasikmalaya itu juga bagian Indonesia, bukan sekadar Bali. Dan keuntungannya yaitu ya kita sepakat untuk saling menjual karya, baik di Roma di Tasik, karya Roma di Tasik, atau karya Tasik di Roma. Karena kami juga punya pengalaman kerjasama dengan Solo Publishing, dengan dokumentari grafis. Ya memang dibayar 40.000 dolar, tapi bagi komunitas itu sangat berharga begitu. Kenapa berharga? Sehingga makanya pertukaran pameran ini menjadi semacam laboratorium kedua kami untuk mencari celah di kebuntuan global ya, secara entah dari pembukaan acara ini, entah pangan, kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan berkontribusi apa untuk konteks global yang hampir nyaris gitu. Terima kasih. Oke, saya intervensi sedikit Mas Hari, karena ini menariknya begini. Sebetulnya waktu saya baca, Roma dengan Tasik, ini sih hanya mungkin kalau orang Romanya ada yang jatuh cinta sama orang asik gitu. Karena gapnya jauh banget, gap kebudayaan dan lain-lainnya. Kalau misal diperluas bisa nggak, misalnya Tasik dengan Garut? Mungkin objek eksotiknya makin banyak. Apalagi kalau misalnya kalau nanti gede ya, mungkin saya tahu pasti yang punya Tasik nggak mau dulu. Pak, saya pengen ngembangin dulu Tasik Roma aja. Kalau enggak ya bolehlah misalnya dengan Garut. Yang asal Garut itu kan biasanya itu apa ya? Apalagi orang-orang ya langsung bikin orang melotot misalnya. Maksud saya domba Garut. Tapi oke, nggak apa-apa. Ya, jadi ya saya lupa. Sebetulnya 1, 2, 3 dengan mudah itu. Kalau kegiatan Andanya menjadi bisa besar,
Apalagi kan kita ini belum ada hak properti, kekayaan intelektual, masih oke ya. Walaupun Anda kalau biasanya udah mulai kenceng harus dilindungi itu, karena orang dengan mudah menjiplak atau apa ya. Dan pasti semua akan terbawa lah. Kalau kecuali kalau misalnya tingkat dari budaya, apalagi yang berbau teknologinya sangat tinggi sekali, sehingga mungkin eksklusivisme ya, menjadi sangat terbatas. Tapi kalau yang level-level ini masih sangat mungkin itu. Walaupun saya lupa memang itu. Jadi dengan Anda sebetulnya kalau misalnya nanti ada yang nanya lagi yang seperti pertanyaan Mas Hari, harus menunjukkan itu bahwa jangan lupa nih ada satu hal. Track recordnya penting ya. Karena Pak ini potensinya besar. Lu selama ini udah sampai mana? Nah, biasanya kempes tuh kita. Karena baru ide. Nah jadi tadi tuh yang Muhammad Ridho ya, mungkin Anda mulai ada kerja yang agak serius, misalnya datang ke teman-teman Anda, orang-orang kampus Trisakti atau apa, yang punya skripsi mengenai Betawi atau tesis-tesis mengenai kesenian Betawi, sehingga itu dijadiin pusat pemahaman terhadap seni Betawi itu, dan juga gitu ya. Monggo Mas Ari, apa lagi? Ya, kalau dari saya cukup Pak. Sudah mempresentasikan itu. Nilai sekarang kan? Ya, gimana Pak? Ranking dari saya nanti di belakang. Begitu ya. Tapi begini, mungkin saya juga silahkan nanti ada nomor HP saya untuk kalau misalnya saya pengen tahu juga nih, kayak walaupun Tasik, Jakarta Garut aja 6 jam ya pakai mobil ya, apalagi ke Tasik tambah berapa jam lagi, 3 jam lagi. Nah sekarang kan ada tuh teman-teman saya yang tourism itu juga, koridor Sumedang juga itu mulai dikembangkan turismenya. Jadi untuk Tasik saya nggak tahu yang mau di Garut, walaupun ada isu pesantren kemarin itu membuat Garut semakin terkenal. Ada jalan tol sebentar lagi. Itu dia. Bandung ke Mbak Ira, sebetulnya studi mungkin banyak. Lalu ide kebetulan saya orang ekonomi, jadi dengan mudah tuh mendengar dari komunitas Mutisya 100, kenapa di Sarina menjadi 2 juta? Lah iyalah. Kalau orang ekonomi bilangnya gitu. Iya. Kan si produksi at local level itu macam-macam lah. Pertama harus dibawa. Lalu ada ini dia nih ya, nilai tambah non ekonomi produksi yang ada. Misal bagaimana itu kalau dipakai oleh sekarang siapa yang ngetren? Ya, anak-anak muda. Pakai itu aja langsung gitu. Nah, jadi nilai-nilai non-economic production-nya yang tinggi ya. Jadi kalau kita lihat misalnya istilah teh lah, batang teh dari Bandung dijual berapa sekilo? Paling 2.000, 3.000. Tetapi begitu dia pakai trademark tertentu, pakai iklan tertentu, pakai ini tertentu, pakai jadi sangat, apalagi kalau yang minum. Memang itu ada proses penciptaan nilai tambah ini produk, termasuk juga yang Mbak Ira sampaikan, dan itu perlu non-economic activities juga ya, untuk memperkenalkan produk itu, and so on lah ya. Tapi ngobrol lagi, mungkin itu sebetulnya yang potensi ini ITB seni rupa tuh harus keluar dengan lebih wah lagi tuh Mbak Ira, komponen lagi tuh Mas Hari. Terus yang menarik tadi Tasikmalaya berani juga nih, pengen lihat juga saya, yuk hasil fotografernya apa aja sih ya, pengen tahu juga ya. Kalau misalnya ya ini ngomporin nanti juga Betawi juga gitu kalau bisa. Kalau bisa ada 2-3, kebetulan kan saya di urban studies, jadi studinya mengenai kota. Kalau ada 2
3-4 Belanda misalnya ya. City-city Belanda. Ada 3-5 city sekolah. Wih, bisa setiap tahun tuh Mas Hari bisa ikut ke Belanda, ke Roma, dan kita komporin teman-teman di Kemlu misalnya. Yang Betawi kayaknya perlu ngobrol tuh, Mas Rido. Nanti saya komporin nggak tahu. Ini juga image mengenai budaya Betawi itu kan biasanya paling roti buaya. Sorry ya, saya orang Betawi juga soalnya. Komunitas-komunitas lingkungan di Betawi saya banyak, Mas Rido. Karena orang DKI banyak yang saya kenal juga gitu. Dan sebetulnya ini dengan IKN pindah ke sana, dan Anda menjadi homogenitas, apakah Batak, Jawa, pokoknya non Betawi ya, Betawinya udah tenggelam itu. Udah lari ke Citayam itu si Bonge sama si siapa satu lagi? Yeye. Harusnya Anda klaim Betawi itu. Itu kan migrasi orang-orang Betawi terpinggirkan ke sana, harus dirangkul itu, jangan ditutup, pinggir, hilang dia. Udah, oke, ini saya udah kayak kuliah tuh susah nih. Ya maksudnya ingin ngomporin Anda bahwa potensi Anda tuh gede. Oke, Mas Hari, dari saya itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu presenter yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Terima kasih juga kepada Pak Komara yang sudah memberikan tanggapan. Mudah-mudahan hasil tanggapannya bisa memberikan masukan kepada paper dari masing-masing presenter. Untuk sesi ini saya cukupkan. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana Pak Komara? Silakan. Ngomong-ngomong yang kita nilai oleh Dirjen Kebudayaan berapa orang nih? Setelah tentunya kan ada teman-teman lain nih pada melakukan dialog seperti ini. Dan biasanya karena ada interaksi, dari yang dia interaksikan ini muncul kebocoran. Situasinya kayak gimana? Persaingan enggak, maksudnya dari jumlah aja dulu. Dari jumlah dulu ambil berapa, kemudian saya nggak tahu insentifnya gimana. Settingnya gimana sih? Ya, mungkin ini saya cerita sedikit, bukan apa ya. Mungkin kalau dibilang bocoran juga enggak gitu ya. Jadi cerita sedikit tentang program Iconic ini. Sebetulnya program yang bergulir bersamaan dengan proses G20 kebudayaan. Jadi rencananya kita akan membuat sebuah yang dinamakan rekomendasi atau amanat Borobudur. Nah, awalnya itu merupakan masukan atau ide-ide dari para presenter yang hadir sekarang. Kita rangkum, kita sarikan gitu untuk kita tawarkan sebagai sebagai sebuah rekomendasi atau deklarasi bersama dengan menteri-menteri G20 nanti di bulan September. Jadi harapannya paper ataupun program ataupun karya yang dibuat oleh teman-teman bisa memberikan insight atau memberikan masukan kepada rekomendasi ini untuk sebagai tawaran untuk sebuah gaya hidup baru yang disebut sustainable living itu, dan menjadi sebuah platform platform policy gitu untuk kebijakan kebudayaan di masa mendatang. Jadi dasar dari kita mengadakan Iconic ini adalah itu sebetulnya. Jadi nah, dari 65 peserta yang terpilih sebagai presenter saat ini, nanti kita akan pilih 10. Mas Krisdianto tadi udah gugur satu tuh. Ya, kalau yang tidak present dia gugur satu. Tapi sebetulnya kita sayangkan karena kita membutuhkan idenya untuk kita sarikan gitu ya di dalam sebuah dokumen tawaran gitu, tawaran bersama kepada menteri-menteri G20 nantinya. Nah, nanti kita akan pilih dari 65 peserta ini menjadi 10 orang. Waduh, bisa terlibat langsung di dalam rapat G20 tersebut di bulan September. Jadi seperti itu kira-kira ya rangkaian kerjanya. Baik. Oleh karena itu, Fudu Tasikmalaya Roma, ini global nih. Kalau Betawi kan belum tuh.
Kalau Mbak Ira juga belum, itu baru gerasak gerusuk di Gunung Mutis sampai Sarina. Sorry, nanti saya bisa nge-push untuk Kemlu di lain-lain tempat itu. Rido, kalau bisa ya, Bung Rido, coba sejauh mana itu kan Kuntau segala macam tuh Betawi itu dari Cina itu. Anda bisa, iya itu Anda bisa Cimande aja itu namanya. Jadi kesejarahannya juga sangat diperlukan. Nah, jadi kita nih yang Mas Hari bilang itu, you bisa keluar gak di dalam global community, activities art and culture apa yang, kalau tadi Bu Ira bilang, Anda kalau lagi stroke bisa bernenun motif-motif ini, itu menjadi agak healing, sesak napasnya hilang. Wah, itu dicari orang gitu yang kayak gitu. Baik, dari saya juga udah, terima kasih, salam kenal ya. Kalau menyambung boleh komunitas Anda. Terima kasih. Yuk, oke. Baik, Mas terima Ari, kasih yuk. Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu presenter dan Pak Komara. Mungkin jika ingin melanjutkan diskusi dengan Pak Komara terkait dengan bagaimana ekonomi bekerja dengan kebudayaan, mungkin bisa melanjutkannya ya di lain kesempatan. Nanti bisa chat ke panitia untuk kontaknya. Ya, saya coba Bu Ira sama Mas Hari ngintip lagi di kampus. Sebetulnya sekarang yang trendy dari seni rupa itu kemana? Untuk kemudian nanti kita bisa blow up ke, sekarang kan Indonesia lagi invest gede-gedean di tourism. Ada 5 destinasi premium. Yang kalau kita ke sana tuh cepat bosen itu karena kurang digarap art and culture-nya itu. Terakhir juga kalau mau menahan juga di Betawi, Mas Rido misalnya, atau kalau mau makan ikan pepes dibawa ke Tasik misalnya, itu menarik. Kenapa Mbak Ira? Terakhir 2 tahun itu saya konsentrasi di Tanjung Bira, Pak. Itu di mana? Pulau Bira? Tanjung Bira, Sulawesi Selatan, karena saya riset juga perahu gitu, dan pengembangan cenderamata di Pulau Liukang Loe, jadi di ujung Sulawesi Selatan. Itu ada websitenya, silakan bisa dilihat, www.wisatabira.com. Itu hasil. Nah itu bisa kita dorong ya. Kebetulan karena saya udah banyak di tourism sekarang, marine tourism, ya. Dan kebetulan, nah ini Betawi nih. Oh ya, saya kasih bocoran ke Betawi nih. Itu kemarin teman saya ada pengabdian di Pulau Seribu untuk pengembangan tourism lagi. Udah lama ya, dari zaman Foke atau apa. Cuman kan keberlanjutan juga jarang. Nah, coba nanti saya lihat yang Mbak Ira itu yang ada gak iconic activities yang berbau marine. Coba lihat di site-nya Bira dan lain-lain ya, untuk bisa nyambung. Kalau yang agak sebetulnya nyentrik itu sebetulnya foto kota, foto itu ya, cities. Coba Anda fokuskan Kang Abdul Rahman mengenai cities. Itu ininya banyak objek-objek untuk apa ya, foto. Kalau yang Rido mungkin perlu eksotisme tersendiri terhadap art and culture-nya Betawi. Dan dengan IKN menjadi kenyataan, survive-nya nggak hanya dari financial economic sector, juga ada art and culture itu. Baik, itu aja dulu deh dari saya, Mas Ari. Yuk. Baik, terima kasih karena kita akan melanjutkan ke sesi panel berikutnya. Oh, ada panel ya? Iya, enggak, nanti kelas selanjutnya maksud saya, Pak. Jam berapa? Jam 4. Jam 4. Oh, Oke, good. Jadi terima jam kasih. Jam 4 itu apa panelnya? Panelnya apa jam 4? Bapak lagi? Panelnya Bapak. Saya udah nggak baca lagi tuh. karena kirimnya ke WA. Ke WA itu bagi saya tuh ya kita tadi lupa itu. Itu karena saya baca WA lagi, Masya Allah. Jadi ini
Tolong saya digait. Ya. Jam 4 tuh ngapain saya? Nanti kita brief. Saya brief lagi nanti, Pak. Oke. Makasih. Ya. Mohon maaf ya tadi terlambat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, aduh. Mohon maaf Ayah jika dalam pelaksanaan ini masih ada banyak kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Halo Pak Komara. Yuk. Pak, habis ini tuh sesi kayak tadi gitu. Jadi kita ngebahas